Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Zaratun Nabila dengan NPM 246900042. Saya Idria Pudriasari dengan NPM 2469031. Saya Dina Ayu Kusrianingrum dengan NPM 246900019. Di sini kami akan mereview beberapa produk yang mengandung bahan tambahan pangan. Let's go! Halo teman-teman, jadi di sini aku mau mereview komposisi dari kari roti. Kita lihat langsung di tabel kemasannya ada beberapa BTP yang memang umum dipakai di roti kemasan, misalnya kalium sorbat dan kalsium proponoid. Dua bahan ini itu fungsinya sederhana, tapi itu penting banget buat mencegah jamur tumbuh supaya rotinya itu nggak cepet basi. Karena roti itu kan lembab dan kaya karbohidrat, jadi tanpa pengawet umur simpannya bakal lebih pendek, apalagi kalau disimpan di suhu ruang. Selanjutnya ada tokoferol dan asam ascorbat. Keduanya berperan sebagai antioksidan. Tokoferol itu bantu menjaga lemak supaya nggak cepat tengik. Sementara ascorbat itu bantu buat memperkuat struktur adonan biar roti itu berkembang dengan baik. Nah, supaya teksturnya tuh tetap lembut walaupun disimpan beberapa hari, itu tuh digunakan juga pengemulsi nabati dan propilen glikenol alginat. Ini tuh yang bikin roti kemasan tuh tetap empuk dan gak langsung keras. Di produk ini juga ada pewarna beta karoten sintesis. Fungsinya tuh bukan buat nambah gizi, tapi lebih ke tampilan supaya warna roti itu terlihat konsisten dan menarik gitu. Nah, jadi bahan-bahan tambahan ini itu termasuk BTP yang diizinkan oleh BPOM dan aman selama digunakan sesuai batas yang ditetapkan. Artinya tuh kayak secara regulasi dan fungsi roti ini tuh layak dan aman dikonsumsi gitu. Terima kasih. Di sini saya akan mereview makanan ringan berbahan dasar jagung dengan rasa jagung bakar keju yang mengandung beberapa bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan karakteristik produk. Jika dilihat dari komposisinya, ada beberapa bahan tambahan pangan, diantaranya yaitu ada perisa sintetik, penguat rasa berupa mononatrium glutamat atau sering disebut juga MSG, terus ada dinatrium guanilat dan dinatrium inosinat, dan ada juga pemanis alami yaitu manitol. Bahan tambahan pangan yang pertama ada perisa sintetik, yang berperan memberikan aroma dan rasa keju serta jagung panggang agar lebih kuat. Selain itu ada penguat rasa berupa mononatrium glutamat atau MSG, dinatrium guanilat, dan dinatrium inosinat yang berfungsi meningkatkan rasa gurih umami sehingga rasa produk menjadi lebih lezat meskipun digunakan dalam jumlah kecil. Produk ini juga mengandung pemanis alami manitol yang termasuk golongan alkohol gula. Manitol digunakan untuk memberikan rasa manis yang ringan serta memperbaiki tekstur dan stabilitas produk. Namun, dalam mengonsumsi manitol secara berlebihan dapat menyebabkan diare, jadi penggunaannya secukupnya saja. Secara umum, penggunaan bahan tambahan pangan diperbolehkan dalam pangan olahan selama digunakan, sesuai ketentuan dan batas aman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Pangan. Halo, sekarang saya akan membahas sebuah produk minuman, yaitu ada salah satu produk dari Nestle, minuman mengandung susu coklat. Itu dalam komposisinya ini mengandung bahan tambahan pangan, yaitu ada perisa sintetik dan alami, kemudian ada pengemulsi, kemudian ada penstabil juga. Perisa sintetik dan alami ini ditambahkan
untuk memperkuat aroma dan rasa saat ditambahkan waktu proses pengolahan susu itu di UHT dengan tekanan tinggi, kan itu ada yang hilang. Nah, ditambahkan perisa alami dan sintetik ini agar aromanya dan rasanya itu lebih strong. Yang kedua ada penstabil. Nah, di dalam produk ini mengandung bubuk kakao yang ada bahan padat yaitu kayak bubuk kakao. Kemudian penstabil ini berfungsi agar menjaga tekstur agar tetap homogen, kemudian mencegah terjadinya endapan keras. Dan yang ketiga itu ada pengemulsi. Dalam produk ini juga terdapat campuran air dan lemak yang dari susu dengan creamer. Nah, pengemulsi ini bekerja agar air dan lemak itu bisa tercampur dan tidak memisah, sehingga minumannya itu dapat membuahkan cita rasa yang sangat enak saat diminum. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa produk yang udah kami bahas mengenai bahan tambahan pangan itu. Sekian mungkin dari kami. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sikap. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.